itu langit mendung tapi tak turun hujan. Pak Darto mendorong gerobaknya melewati jalan utama desa. Angin dingin bertiup membawa aroma tanah dan bunga melati yang entah dari mana datangnya. Sate, sate, sate malam, pedas, manis, mantap. Biasanya suara panggilannya disambut anak-anak muda yang nongkrong atau ibu-ibu yang malas masak. Tapi malam itu jalan sepi. Jam sudah menunjukkan 22.30. Pak Darto berhenti di dekat perempatan kecil yang tak jauh dari makam tua desa. Ia mulai membalik sate-sate terakhirnya berniat membakar yang tersisa untuk dibawa pulang. Namun tiba-tiba, suara lirih terdengar dari arah gang sempit. Sate, 5 tusuk, setengah matang, tanpa bumbu. Pak Darto menoleh namun tak ada siapa pun. Tapi suara itu begitu jelas. Pak Darto menyipitkan mata. Di ujung gang samar-samar terlihat sosok wanita berjubah putih, rambut panjang menutupi wajah, berdiri diam. Pak Darto merasa bulu kuduknya berdiri, tapi mencoba tetap tenang. Ya udah, saya bakarin dulu ya Mbak. Pak Darto memanggang 5 tusuk seperti yang diminta. Anehnya, dagingnya cepat sekali gosong, padahal apinya kecil. Bau yang keluar pun bukan seperti biasanya. Tidak harum, malah amis seperti bau besi dan anyir darah. Saat sudah siap, namun Pak Darto menoleh ke gang itu lagi. Namun kosong. Tapi di tempat dia berdiri ada uang receh di tanah, basah, seperti habis direndam air. Warnanya kehitaman. Pak Darto tidak mengerti, tapi ia ambil saja lalu pulang. Saat tiba di rumah, ia menaruh uang itu di atas meja. Lalu Pak Darto pun langsung tidur. Namun malam itu, ia mimpi buruk. Dan dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita berjubah putih duduk di depan gerobaknya, sambil menggigit sate dengan wajah menyeringai. Darah menetes dari mulutnya dan di belakangnya barisan kepala manusia tertancap tusuk sate. Pak Darto pun terbangun dengan tubuh dingin dan nafas sesak. Di meja, uang receh yang ia bawa tadi sudah tidak ada. Tapi ada bekas gosong di meja, seperti bekas bara api yang padam. Lalu pada pagi harinya setelah mimpi buruk itu, Pak Darto bangun dengan perasaan yang tidak enak. Saat ia memeriksa laci tempat menyimpan tusuk sate, ia terdiam. Di antara tusuk-tusuk biasa yang rapi tersusun, ada 5 tusuk sate yang berbeda, hitam legam, bengkok sedikit, dan ada bekas gosong, seolah terbakar dari neraka. Kemudian Pak Darto mencoba mencium, dan langsung menutup hidung. Karena aromanya amis, seperti darah basi dan daging busuk. Lalu ia pun langsung membuangnya ke tong sampah dengan tanpa berpikir panjang. Lalu sepanjang hari itu ia merasa diawasi. Ayam-ayam di halaman rumah berisik tak seperti biasa, dan tetangga yang lewat sempat bertanya, "Mas, semalam jualan di mana? Rumah saya kecium bau daging kebakar campur anyir loh." Pak Darto hanya tersenyum gugup. Ia tidak ingin bercerita tentang apa yang dialaminya. Sampai malam pun tiba, dan ia tetap berjualan. Dan saat Pak Darto membuka gerobak, seorang anak kecil datang, sekitar umur 7 tahun. Pakaiannya lusuh dan wajahnya pucat. Tapi bukan itu yang membuat merinding, melainkan tatapannya kosong dan suaranya, seperti suara wanita dewasa. Si anak pun berkata, "Ibu bilang sate semalam kurang matang, malam ini minta lagi?" Pak Darto yang kaget, dia pun berucap, "Ibumu siapa nak?" Lalu anak itu tak menjawab, ia hanya menunjuk ke arah gang buntu yang sama, yang semalam penuh kegelapan. Dengan ragu Pak Darto menyalakan arang, tapi tangannya gemetar. Setiap kali daging menyentuh api, terdengar suara berdesis seperti air disiram ke tubuh panas, dan aroma yang keluar membuat perutnya mual. Saat 5 tusuk sate selesai, anak itu sudah tidak ada, tapi sate yang tadi dibakar pun menghilang dari atas panggangan. Yang tersisa hanya bekas darah di batu arang. Lalu Pak Darto pulang lebih cepat malam itu. Tapi saat membuka gerobaknya keesokan paginya, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada, yaitu sehelai rambut panjang, hitam dan lengket, terikat pada salah satu tusuk sate. Dan ada tulisan aneh di bagian dalam gerobaknya. Malam Jumat, sate, untukku lagi. Setelah menemukan rambut panjang di dalam gerobaknya dan tulisan misterius di bagian dalam, Pak Darto mulai kehilangan akal sehat.
Dan saat itu pada hari Kamis siang, Pak Darto mencoba membersihkan gerobaknya. Ia menyiram air sabun, mengelap bagian dalam, dan membuang segala sisa-sisa semalam. Tapi, bau amis itu tidak hilang, bahkan makin menusuk saat terkena air. Saat membuka salah satu laci tempat tusuk sate disimpan, ia menemukan kuku. Ya, kuku wanita panjang, melengkung, dan masih ada bekas tanah di baliknya. Dengan keheranan dia bergumam, gila, ini apaan? Dan tanpa berpikir panjang, Pak Darto pun langsung buru-buru membungkusnya dengan koran dan membakarnya. Tapi saat api menyala, terdengar desis, dan suara tawa kecil di kejauhan. Seperti suara perempuan, pelan, tapi menggema. Lalu, malam Jumat pun tiba. Pak Darto tidak kuat menahan rasa takut, tapi ada rasa lain yang lebih kuat, yaitu penasaran. Dia bertanya-tanya, siapa dia? Kenapa harus sate? Kenapa aku? Pak Darto pun mendorong gerobaknya ke jalan seperti biasa, tapi malam ini tidak biasa. Langit gelap gulita, angin dingin seakan menembus tulang. Jalanan sepi, terlalu sepi. Pak Darto berhenti di dekat gang buntu. Itu lagi karena secara tak sadar kakinya mengarah ke sana. Namun malam itu tak ada pembeli sama sekali. Tapi saat ia membuka tutup gerobaknya untuk mulai membakar, tiba-tiba ada jeritan muncul dari dalam. Arah! Pak Darto mundur. Gerobaknya bergetar seperti ada yang menghantam dari dalam. Ia jatuh terduduk. Suara-suara aneh mulai terdengar. Suara gigi mengunyah cepat. Suara air mendidih dan suara tertawa. Lalu menangis, lalu tertawa lagi. Dan tiba-tiba, pintu laci terbuka sendiri. Dari dalam, keluar kepala sate. Tapi bukan dari daging biasa, itu berwujud seperti jari manusia. Lalu Pak Darto meninggalkan gerobaknya di tengah jalan dan lari pulang. Dan saat keesokan paginya, ia menemukan gerobaknya sudah di depan rumah. Rapi, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Dan di atas gerobaknya, tertulis dengan tulisan darah, kau tak bisa berhenti, ini sudah perjanjian. Dan dari sejak saat itu Pak Darto mulai dihantui bayangan masa lalu yang selama ini ia kubur rapat. Ternyata tragedi 15 tahun silam, tentang seorang wanita misterius, yang ternyata itu adalah kesalahan Darto sendiri. Pada pagi hari setelah kejadian, gerobak berdarah itu Pak Darto tidak bisa tidur. Setiap memejamkan mata, ia melihat mata putih kosong, rambut gosong, dan gerobak yang meneteskan darah. Di dapur rumahnya, ia coba mengalihkan pikiran, tapi bau daging panggang justru muncul dari dalam kulkas kosong. Lalu ia pun berpikir untuk mencari orang pintar, untuk supaya bisa menyelesaikan permasalahannya. Pak Darto pun pergi ke seorang dukun tua bernama Mbah Karim di ujung kampung. Dan setelah sampai di tempatnya, Mbah Karim pun menatapnya lama lalu bertanya, "Sampeyan dulu jualan di Gang Mati kan? Yang waktu itu pernah kebakaran?" Pak Darto tercekat. Seketika ia ingat kejadian itu, yaitu kejadian 15 tahun lalu, di mana ada seorang wanita misterius yang sedang hamil muda. Wanita tersebut sering membeli sate Pak Darto di malam hari. Wanita itu pemalu, jarang bicara. Tapi suatu malam setelah ia membeli sate, gang tempat tinggalnya terbakar. Para warga bilang ia meninggal di sana. Tapi anehnya, tidak pernah ditemukan jenazahnya. Lalu Mbah Karim pun memberi Pak Darto segenggam tanah kuburan dan seutas benang merah. Dengan sambil berkata, "Kalau kau memang bersalah, dia nggak akan pergi. Karena kamu bagian dari sebab kematiannya." Dan dia lapar. Malam Jumat kembali datang, Pak Darto sudah bertekad untuk tak keluar jualan. Tapi suara bel di depan rumah berbunyi, ting-tong, ting-tong. Saat dibuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada plastik berisi daging mentah dan tulisan, "Bakar untukku," atau "Aku yang membakarmu." Tiba-tiba angin bertiup kencang, kompor satenya menyala sendiri, dan suara tawa wanita terdengar makin dekat. Pak Darto menjerit dalam gelap, karena dari balik kaca dapur bayangan perempuan terbakar perlahan muncul, membisikkan satu kalimat, "Aku belum kenyang, Mas." Sampai pada malam itu Pak Darto tak bisa tidur. Plastik berisi daging mentah tadi pagi, kini berubah menjadi potongan,
Tangan manusia lengkap dengan cincin emas di jari manis. Ia muntah jatuh terduduk di dapur. Aku harus akhiri semua ini. Lalu ia pun segera bergegas ke tempat kejadian kebakaran 15 tahun lalu. Gang mati itu kini seperti hutan kecil, ditelan waktu, dipenuhi ilalang, sunyi, gelap. Di tengah gang, berdiri pohon kering hangus, dengan bekas lilin-lilin hitam dan abu. Dupa seketika ingatan masa lalunya muncul kembali. Ternyata wanita yang dulu hamil itu pernah ditolak oleh Pak Darto. Ia meminta sumbangan sate untuk acara selamatan anaknya yang akan lahir. Tapi Darto menolaknya mentah-mentah, bahkan mengusirnya. Dan malam itu, wanita itu mengurung diri di rumah dan terbakar hidup-hidup bersama kandungannya. Lalu Darto pun disadarkan dengan tiba-tiba angin mengamuk. Pohon di tengah gang terbakar tiba-tiba. Dari balik asap, kuntilanak muncul. Tapi kini wujudnya seperti wanita manusia. Baju putih longgar, rambut panjang, dan mata merah. Yang meneteskan darah sambil berkata, "Mas, aku lapar." Pak Darto pun gemetar, mengulurkan sisa sate yang ia bawa. Tapi arwah itu hanya tertawa. "Daging itu bukan untukku, itu untuk bayiku." Dan tiba-tiba, suara tangisan bayi muncul dari balik semak. Keras, menusuk telinga, sebuah sosok kecil merangkak keluar, bayi hangus dengan mata membara. Lalu Pak Darto ditarik ke dalam tanah oleh tangan-tangan api. Disertai suara daging terbakar terdengar, dan aroma sate yang menjijikan. Lalu pada esok paginya, warga menemukan gerobak sate terbakar di tengah gang, dengan hanya satu tusuk sate tersisa di atas arang. Dan di trotoar, ada tulisan arang besar, "Jangan tolak permintaan ibu hamil." Cerita Pak Darto pun berakhir, tapi gerobak satenya kadang masih terlihat di pinggir jalan malam Jumat. Dan jika kau melihatnya, jangan minta sate karena mungkin ini kamu yang akan dibakar.